Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Fatur Alam. Saya mahasiswa aktif Universitas Muda Mulia Kampus Serpong. Saya semester 4 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya melatih vokal kita agar terdengar jelas dan terdengar nyaman oleh audiens. Bagaimana sih cara-caranya? Yang pertama, yang paling penting ya, kita harus melakukan senam pernapasan agar suara kita terdengar jelas, lalu suara kita ada powernya dan juga nyaman didengar oleh para audiens. Teknik yang pertama yang biasanya kita lakukan dalam senam pernapasan, yang pertama yaitu melemaskan otot wajah, terutama bagian rahang, bagian pipi, dan bagian mulut. Bagaimana caranya? Pertama, kalau misalkan bagian rahang ini, kita harus menggerakkan bagian rahang, bibir, dan mulut, sehingga otot-otot yang berada di sekitar sini itu lemas dan kita terbiasa dalam berbicara. Lalu yang kedua adalah melemaskan otot lidah. Lidah juga termasuk dalam memperjelas suara kita, yang dimana kita akan terbiasa berbicara atau otot-otot lidah kita terlihat lemas dan enteng dalam berbicara. Yang ketiga yaitu melemaskan otot bibir. Otot bibir juga termasuk bagaimana cara kita tutur bicara kita atau intonasi mulut kita terlihat oleh audiens, terlihat jelas dan nyaman dilihat oleh para audiens. Dan yang keempat itu ada melemaskan otot-otot leher. Nah, melemaskan otot-otot leher ini termasuk melemaskan otot daerah bagian tenggorokan, karena suara kita diawali dari tenggorokan ini. Nah, dan yang terakhir yaitu kita memijat-mijat tenggorokan ini, bagian-bagian leher ini. Sebagaimana itu dilakukan agar kita terlihat rileks dan tidak tegang dalam berbicara atau public speaking nanti. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana sih pembawa acara atau pembawa berita yang baik dan jelas dan enak didengar oleh audiens. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Dilansir kompas.com, pandemi Covid telah berdampak besar pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kondisi ini juga menyebabkan penurunan cakupan vaksinasi dan penurunan jumlah vaksin yang diberikan. Akibatnya, anak-anak kehilangan kesempatan untuk divaksinasi. Padahal, bayi dan balita yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap bisa memicu wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang akan mengakibatkan sakit berat, cacat, atau meninggal. Sejak tahun 2000, vaksinasi untuk mencegah penyakit memutar telah menyelamatkan 37 juta jiwa di negara berpendapatan rendah dan menengah. Berdasarkan data penelitian di Tongji Hospital, Wuhan, China, kasus koinfeksi influenza dan COVID-19 memiliki risiko lebih tinggi untuk timbulnya gangguan jantung dan peradangan, serta hal tersebut juga menyebabkan gangguan orang yang lebih berat pada pasien COVID-19 yang terinfeksi bersamaan dengan influenza. Nah, sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan vaksin rutin untuk dewasa seperti vaksin flu, hepatitis A, hepatitis B, meningitis, tadab, dan PCV. Berdasarkan rekomendasi WHO, vaksinasi dapat menyelamatkan jutaan nyawa dan secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling sukses sekaligus hemat biaya. Sayangnya, pandemi COVID mengakibatkan risikonya terganggunya kegiatan imunisasi rutin karena adanya pembatasan mobilitas dan berdampak pada sistem kesehatan dan penurunan pelaksanaan vaksinasi. Nah, kesimpulan yang kita dapat ambil dalam berita yang dilansir kompas.com, kita harus mengikuti atau aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu melakukan vaksinasi dan juga untuk para balita dan bayi tetap menjalankan imunisasi agar tidak terkena atau menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya.
selain COVID-19, dan juga kepada para remaja, para lansia, dan pada orang tua lainnya itu diwajibkan untuk vaksinasi agar kita terbebas dan kita terbiasa atau kita kuat dalam menangani COVID-19 ini. Dan mari kita semuanya membantu pemerintah memutuskan rantai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri, Firman Fatur Alam.